Halo semuanya, perkenalkan nama aku Losri Marlina, biasa dipanggil Lina, dari Akuntansi 2019. Oke, kali ini kita akan membahas mata kuliah pengantar Akuntansi 2 terkait dengan materi investment. Nah, materi investment ini kita pelajarin di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Oke, langsung aja. Yang pertama, mengapa sih perusahaan berinvestasi? Nah, perusahaan berinvestasi karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, karena kelebihan cash. Nah, kalau misalnya kelebihan cash ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, jadinya kan sia-sia nih. Nah, makanya perusahaan memilih untuk menginvestasikan kelebihan cash-nya. Yang kedua, yaitu agar memperoleh pendapatan dari hasil investasi. Dan yang ketiga adalah alasan strategis. Nah, alasan strategis, misalnya perusahaan menginvestasikan di perusahaan lain dengan jumlah yang besar agar dapat mengendalikan perusahaan lain tersebut. Nah, di sini juga ada siklus dari operasional perusahaan dan investasi sementara. Nah, di sini kan perusahaan memiliki cash. Di sini diasumsikan adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan ini membeli inventory. Lalu inventory ini dijuallah ke pembeli lainnya. Di sini diasumsikan adalah dijual secara kredit, sehingga kalau menjual secara kredit kan menghasilkan atau memunculkan account receivable. Nah, kalau ini udah dibayar dengan lunas oleh pembeli, kan kita mendapatkan cash kembali. Nah, kelebihan cash inilah diinvestasikan sementara. Kalau misalnya perusahaan udah membutuhkan uangnya lagi, maka investasi tersebut bisa dijual. Nah, investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu investasi utang atau yang biasa kita sebut debt investment dan investasi saham atau share investment. Nah, investasi utang dan investasi saham ini dibagi lagi menjadi beberapa. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini akuntansi untuk investasi utang atau debt investment. Nah, ada 3 jurnal yang harus dicatat, yaitu pada saat pembelian atau yang biasa kita sebut akuisisi. Terus yang kedua, pendapatan bunga, dan yang ketiga yaitu penjualan, pada saat penjualan. Nah, yang pertama, mencatat pembelian obligasi. Pada saat mencatat pembelian obligasi ini, itu digunakan harga perolehan. Nah, harga perolehan ini sudah termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi. Seperti misalnya, harga pembelian ditambahkan dengan biaya perantara atau biaya komisi. Nah, ini untuk mencatat bunga obligasi. Bunga atau pendapatan bunga ini dicatat berdasarkan nilai yang tercatat atau carrying value dari obligasi, terus dikalikan dengan suku bunga, dan dikalikan dengan bagian tahun dari obligasi yang beredar. Bagian tahun yang dimaksud ini adalah misalnya berapa bulan sih bunga yang kita catat pada saat penjurnalan. Nah, misalnya kalau bunga yang kita catat itu adalah 1 tahun nih. Nah, kalau 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti dikalikan dengan 12 per 12. Nah, kalau misalnya yang pada saat penjurnalan itu kita mencatatnya itu bunganya itu 6 bulan, berarti kan 6 per 12 dikalikan dengan 6 per 12. Nah, 12 ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahunnya. Oke, lanjut. Ini untuk penjualan obligasi, yaitu dengan mengkreditkan akun investasi sebesar harga perolehan obligasi. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya keuntungan atau kerugian dari penjualan obligasi. Nah, kita mencatatnya itu berdasarkan perbedaan antara nilai bersih yang diterima dari penjualan. Nah, nilai bersih ini adalah harga jual yang telah dikurangi dengan komisi atau broker dan dengan harga perolehan obligasi. Langsung ke contoh soal saja. Di
Di sini diilustrasikan pada 1 Januari 2017, Cool & V membeli 50 lembar obligasi Doan SA dengan tingkat bunganya 8%. Jangka waktunya itu 10 tahun seharga. Nah, harga perolehannya itu adalah 50.000. Nah, jurnal untuk mencatat investasi ini di tanggal 1 Januari yaitu debt investment 50.000 karena harga perolehannya adalah 50.000, debt investment bertambah, dia di debit, dan cash kita berkurang. Cash kita berkurang di kredit sebesar 50.000. Selanjutnya, ini masih dengan soal yang sama, bunga obligasi dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Nah, jika tahun fiskal Cool & V berakhir pada tanggal 31 Desember, siapkan jurnal untuk mengakui bunga yang diperoleh pada tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember ini, si perusahaan baru mengakui bunganya saja, belum mendapatkan secara cash. Jadi, jurnalnya itu interest receivable on interest revenue. Nah, kita baru mengakui sebagai piutang bunga, sebagai interest receivable, bukan mendapatkan secara cash. Nah, 4.000 ini didapat dari mana sih? 4.000 itu didapat dari 50.000 dikalikan dengan tingkat bunganya. Tingkat bunganya 8%. Nah, sebenarnya ini kan dari 1 Januari ke 31 Desember kan 12 bulan nih. Sebenarnya dikali 50.000 dikali 8% dikali 12 per 12. Nah, 12 per 12 ini kan sama dengan 1. Jadinya 4.000. Nah, kalau misalnya Cool & V ini membeli di 1 Juli nih. Membeli obligasinya itu di 1 Juli. Terus tutup buku di 31 Desember. Berarti dari 1 Juli ke 31 Desember itu berapa bulan sih? Nah, 6 bulan kan? Berarti untuk mengakui bunganya itu sebesar 50.000 dikali 8% dikali dengan 6 per 12. Karena 6 ini dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ini dipermisalkan kalau si Cool & V ini membeli obligasinya di 1 Juli 2017. Pakainya 6 bulan. Tapi di sini kan soalnya itu di 1 Januari 2017. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu Cool melaporkan pendapatan bunga pada 1 Januari 2018. Nah, di 1 Januari 2018 ini kan si Cool & V ini udah mendapatkan cash nih. Berarti pencatatannya itu cash 4.000 on interest receivable. Nah, piutang bunganya kan udah berkurang karena udah dibayarkan secara cash. Makanya interest receivable-nya itu kita kreditkan sebesar 4.000. Nah, di sini diasumsikan bahwa Cool & V menerima hasil bersih sebesar 54.000 atas penjualan obligasi Doan SA pada tanggal 1 Januari 2018 setelah menerima bunga yang jatuh tempo. Jadi, di sini Cool & V menjual obligasinya di tanggal 1 Januari 2018 seharga 54.000. Nah, jurnalnya itu tadi kita kan membeli obligasinya itu harga perolehannya kan 50.000. Terus kita jual dengan harga 54.000. Nah, cash kita debit karena hasil penjualan kita 54.000. Terus debt investmentnya kita kredit karena kan berkurang nih debt investmentnya. Jadi kita kredit 50.000 sebesar harga perolehan kita di awal. Nah, kita beli debt investmentnya pada saat 1 Januari 2017 lalu itu seharga 50.000. Sedangkan sekarang kita jual dengan harga 54.000. Berarti kita untung kan? Untung sebesar selisihnya yaitu 4.000. Makanya gain on sale of debt investment sebesar 4.000. Nah, kalau gain itu udah pasti di kredit. Kalau misalnya loss itu di debit. Nah, ini ada contoh soal lagi yang masih berkaitan dengan debt investment.
Di sini investornya itu adalah si Waldo. Nah, di 1 Januari 2017, Waldo ini membeli 30 lembar obligasi dengan harga per lembarnya itu adalah 1.000 dari si Hillary dengan tingkat bunga yaitu 10% dan harga perolehannya itu adalah 30.000 dan bunga akan dibayarkan setiap 1 Januari. Jadi si Waldo sebagai investor akan mencatat pembelian obligasinya itu di 1 Januari 2017. Jurnalnya adalah debt investment on cash. Debt investment kita bertambah, dia di debit sebesar harga perolehan yaitu 30.000 dan cash kita bakal berkurang sebesar 30.000 juga. Selanjutnya di 31 Desember 2017 kita harus mengakui pendapatan bunga atau yang kita sebut accrued interest, penyesuaian pendapatan bunga. Nah, bunganya kan bakal dibayar oleh si Hillary pada tanggal 1 Januari. Nah, di 31 Desember kita harus mengakui terlebih dahulu, mengakui pendapatan bunga. Mengakui pendapatan bunga itu sebagai piutang bunga atau interest receivable karena belum dibayarkan secara cash. Kita baru mengakui aja. Sebesar berapa sih? Sebesar 30.000 dikali dengan 10% dikali dengan tingkat bunganya, yaitu 3.000. Jadi jurnalnya interest receivable on interest revenue sebesar 3.000. Terus di 1 Januari 2018 kita bakal menerima cash atas bunganya dari si Hillary. Berarti cash kita bertambah sebesar 3.000 dan yang dikredit adalah interest receivable. Nah, di 31 Desember 2017 kan kita mengakui pendapatan bunga itu sebagai piutang bunga. Nah, karena sudah dibayarkan secara cash, berarti piutang bunga kita itu bakal berkurang. Interest receivable berkurang, dia dikredit sebesar 3.000. Lanjut, di 1 Januari 2018, si Waldo ini menjual 15 lembar obligasi Hillary dengan harga 14.600. Berarti kita menjual debt investment kita nih. Berarti debt investment kita bakal berkurang. Nah, kita menjual 15 lembar kan dengan harga 14.600. Kita mendapatkan cash 14.600. Berarti cash kita bertambah sebesar 14.600 dan debt investment kita bakal berkurang sebesar harga perolehan dari 15 lembar obligasi. Nah, berapa sih harga perolehan dari 15 lembar obligasi tersebut? Caranya itu 15 kan yang bakal kita jual dibagi dengan 30. Nah, 30 ini jumlah lembar obligasinya dikali dengan 30.000 sama dengan 15.000. Berarti harga perolehan dari 15 lembar obligasi itu adalah 15.000. Jadi debt investment kita bakal berkurang sebesar 15.000. Nah, harga perolehan kita kan 15.000 nih di awal. Terus kita jual cuma mendapatkan cash 14.600. Berarti kita loss dong. Loss sebesar berapa? Sebesar selisihnya, yaitu 15.000 dikurangin 14.600, yaitu 400. Jadi jurnalnya cash 14.600, terus loss on sale of debt investment sebesar 400, on debt investment sebesar 15.000. Terus di 31 Desember kita mengakui lagi pendapatan bunganya. Jurnalnya sama, interest receivable on interest revenue. Tapi yang berbeda itu adalah besarannya atau nominalnya. Nah, di sini caranya nyari yaitu 15.000 dikali 10%. 10% adalah tingkat bunga. Nah, 15.000 ini dari mana sih? Dari sisa debt investment kita. Nah, di awal kita kan punya 30.000 debt investment nih.
Terus di 1 Januari 2018 udah kita jual, dan investment kita kan berkurang tuh di 1 Januari 2018, berkurang sebesar 15.000, sebesar harga perolehan kita di awal. Jadi sisanya lagi 15.000. Nah, sisa lagi 15.000 inilah dikalikan dengan tingkat bunganya, yaitu 10%. Jadi, jurnalnya interest receivable on interest revenue sebesar 1.500. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih.